Kita juga harus tahu bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan. Sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu soal pelarangan makan babi itu sendiri. Saya tahu bahwa mayoritas umat Islam di dunia percaya babi itu haram dimakan. Memang ada perdebatan tentang apakah yang dilarang hanyalah daging babi atau juga seluruh bagian tubuh babi. Tapi terlepas dari itu, saya tahu mayoritas umat Islam percaya babi itu haram. Namun setelah mengatakan itu, kita juga harus tahu bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan. Salah satu interpretasi bilang bahwa yang diharamkan adalah binatang bernama khinzir. Kata khinzir itulah yang digunakan dalam Al-Quran. Khinzir itu tidak sama dengan babi ternak yang dijadikan makanan saat ini. Khinzir adalah hewan liar yang hidup di gurun Arab di masa Nabi Muhammad hidup dulu. Menyamakan khinzir dengan babi ternak adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Karena itu kalau khinzir diharamkan, tidak otomatis berarti babi ternak pun diharamkan. Tolong dicatat, saya tidak sedang mempromosikan makan babi ya. Saya tidak makan babi. Tapi ingin saya tekankan, melarang makan babi di saat ini adalah hasil interpretasi juga. Dan kalau ada muslim yang percaya babi ternak itu halal, itu adalah hak sepenuhnya dia. Babi itu tidak tunggal, ada banyak jenis babi. Di luar babi ternak misalnya ada babi kerdil, babi rusa, babi hutan raksasa, ada babi semak Afrika dan lain-lain. Masing-masing jenis babi ini memiliki pola hidup, kesukaan makanan, tingkat kebersihan yang berbeda-beda. Apakah semua babi itu perlu disamakan? Itu pun tergantung pada interpretasi. baik, kita keluarkan dulu ayat-ayat terkait dengan hewan yang dimaksudkan. Kita ambil 3 saja lah untuk memudahkan. Ada beberapa ayat di Quran. Pertama, kalimat ini pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, posisi paling kiri di pertengahan. Innama harrama 'alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir. Quran surah kedua ayat 173. Nah, ini di mushaf standar di sebelah sini posisinya. Kemudian kedua di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ketiga, posisi paling kanan pojok sebelah atas. Nih. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ini. Dan yang ketiga bisa ditemukan juga di Quran surah ke-6. Tadi dibacakan di Imam Maghrib kita, tapi belum sampai ke ayat ini, ayat 145. Posisi paling kanan di pertengahan. Nih. Baik. Pertama, sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya gitu kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi. Ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu. Baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi, baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu. Dulu pernah ada yang menggunakan minyak babi atau lemak babi untuk menjadikan pelumas, cat untuk membuat perahu itu, ya dihaluskan dengan itu. Ya, jadi semua perangkat yang melekat kepada babi maka disifati haram, baik memakannya ataupun penggunaan pemanfaatannya. Sepakat sampai sini? Baik. Sedang status babinya sendiri tidak disebutkan kemudian, ya, tidak disebutkan apakah dia dalam keadaan suci atau najis. Baik, babinya memang haram, ya, tapi apakah setiap yang haram itu statusnya berawal suci atau sudah najis pada awalnya? Misal, kita beri contoh misalnya, darah haram tidak? Haram, nggak boleh dimakan gitu kan? Baik, pelan-pelan, najis tidak? Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau najis itu artinya kalau kemudian melekat pada diri Anda atau pada badan Anda, maka najis mesti dibersihkan, nggak bisa dipakai ibadah. Nah, sekarang cek, lihat, cek. Kalau darah melekat pada pakaian, bisa nggak dipakai sholat? Tidak, kan najis mesti dibersihkan, kecuali yang tidak ketahuan, kan? Dibersihkan dulu, baru kemudian dengan itu Anda gunakan sholat dengan pakaian yang bersih dari situ. Ya, jelas di sini? Baik, air pipis misalnya, ya, anak yang sudah mulai makan, najis tidak?
najis, ya. Minumnya haram tidak? Halo, haram tidak? Haram sepanjang ada minuman yang baik-baik. Anda ada sirup, minum minuman kencing misalnya kan, ada gunanya di situ. Taib, baik ketika melekat pada pakaian Anda mesti dicuci dulu karena najis. Jelas ya? Melekat pada tangan Anda, cuci dulu karena najis di sini. Nah, sekarang babi itu statusnya najis atau suci dia. Jadi suci hewannya, cuma haram menggunakan dan makannya. Kalau statusnya suci dia, berarti dipegang masih boleh. Jelas ya? Tapi dimakan tidak, digunakan tidak. Uang haram, haram nggak digunakan? Haram. Dipegang boleh nggak? Boleh. Haram nih, masya Allah. Gitu kan? Tidak, Anda pegang silakan aja, nggak ada masalah. Tapi digunakan nggak boleh. Uang hasil korupsi sita oleh negara, simpan sampaikan. Begitu sudah halal kembali, baru digunakan. Tapi sepanjang haram disimpan sebagai bukti sitaan di situ. Jelas sampai sini? Baik, hati-hati ya, pelan-pelan di sini. Nah, sekarang status babi ini bagaimana? Maka Imam Malik mengatakan, cuma Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa status babi ini hewannya si suci, tohir. Cuman hukum penggunaan dan makannya haram. Ini kalau Anda misalnya dalam konteks ini menyentuh babi sepanjang dia bukan bangkai. Kalau bangkai sepakat di sini. Sepakat dia najis dan haram. Kalau bangkai, ini babi hidup ya, babi hidup. Misal ada orang tersentuh, ya, bukan sengaja menyentuh. Kalau sengaja menyentuh, ini nggak ada kerjaan juga gitu kan. Baik, misal tersentuh oleh dirinya gitu kan. Kalau pendapat Imam Malik itu dia tidak najis, walaupun hewannya haram. Pendapat Imam Malik. Tapi mazhab yang lainnya, 3 mazhab yang lainnya, baik itu Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hanbalinya, mengatakan babi itu tidak hanya haram tapi najis. Paham di sini? Najis. Artinya kalau itu disentuh atau tersentuh tetap terus dibersihkan dulu, dicuci. Paham di sini? Cuci seperti tadi air pipis yang dicuci, seperti darah yang dicuci, baru kemudian menjadi suci kembali. Tapi persoalannya, apakah najisnya mukhaffafah, ringan, atau mughalladhah, berat? Kalau najisnya berat, mughalladhah, dikiaskan kepada liur anjing. Ingat, bukan anjing ya, berbeda. Ada liur anjing, ada anjing. Kalau anjing, itu anjingnya. Kalau liur, cuma liurnya. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Jadi boleh nggak pegang anjing? Kalau tidak tahu katakan, baik. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Boleh nggak megang anjing? Awas, hati-hati. Kata Imam Malik, kalau megang anjingnya nggak apa-apa. Tapi kalau kena liurnya itu yang dicuci. Salah satunya menggunakan tanah. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, cerdas sih kata beliau. Anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Jelas ya? Kapan anjing menjilat tubuhnya. Jadi ketika Anda anjing menjilat tubuhnya, Anda nggak bisa memastikan di sebelah mana. Makanya untuk berhati-hati, kata Imam Syafi'i, beliau katakan anjing itu najisnya aini, seluruh tubuhnya mengandung najis karena dia bisa menjilat-jilat tubuhnya. Ketika Anda sentuh, mungkin bersamaan dengan itu air liurnya ikut ada di situ. Paham sampai sini? Di sini Imam Syafi'i lebih jeli dalam konteks hukumnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata dari mazhab Syafi'iyah, babi itu termasuk najis mughalladhah. Jadi kalau tersentuh itu, maka dia harus dicuci. Yang salah satunya 7 kali cucian itu, salah satunya menggunakan tanah. Jelas di sini? Persis seperti membasuhnya tangan atau bejana yang terkena air liur anjing. Cuci dengan 7 basuhan, diantaranya salah satunya menggunakan tanah. Paham di sini? Sedangkan yang lainnya selain Syafi'iyah memandang bahwa tidak tepat mengkiaskan babi dengan liur anjing karena berbeda di sini. Beda. Ya, lihat ketika kias disebutkan ataf di Quran, ataf itu mengikutkan hukum pada sebelumnya. Atafnya babi di Quran tidak pernah diatafkan kepada anjing, tapi selalu diatafkan kepada bangkai misalnya, kemudian darah misalnya. Al-Baqarah ayat ke-173, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ya, menggunakan diharamkan bagi kalian bangkai, darah. Lihat, darah tadi kan najis kan? Bangkai najis kan? Artinya kalau kita pegang kita bersihkan kan? Setelah itu Allah menyebutkan babi dengan huruf wawu. Wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu menyamakan hukum antara sebelum dengan setelahnya. Jadi yang setelahnya diikutkan pada hukum sebelumnya. Jadi kata 2 ulama atau 2 madhab yang menyebutkan babi tidak bisa dikiaskan dengan anjing, tapi dikiaskan pada najis lain yang tidak serupa dengan liur anjing. Apa itu? Seperti darah, seperti mayit bangkai, ya mayitah bangkai dan sebagainya. Jadi dari sini, kalau sekiranya ada orang menyentuh babi
atau tersentuh dengan keadaan yang nggak bisa dihindari, cukup dia cuci saja yang merasakan bersih dari sisi cuciannya dengan menggunakan sabun tahara atau semisalnya, sehingga dipandang suci dalam keadaan dirinya. Jelas di sini? Nah, tapi kata mazhab Syafi'iyah, kami berpendapat tuh kehati-hatian tetap dia seperti anjing. Ya, dikiaskan kepada air liur anjing yang kalau terkena tetap menggunakan salah satu menggunakan tanah. Di sini kalau kami melihat yang lebih rajih adalah pendapat para ulama yang memandang babi itu haram, termasuk najis, tapi najisnya tidak dikiaskan dengan liur anjing. Jelas ya? Dikiaskan dengan najis yang lainnya yang cukup kemudian dibasuh dengan sabun atau yang serupa yang menghilangkan bekas-bekas najisnya. Paham sampai sini? Baik, pertama dari sisi kias hukumnya, kedua dari sisi dalilnya, dan yang ketiga dari sisi tujuannya. Ya, awas, maqasidus syariah untuk menghilangkan najis pada liur anjing itu, karena setelah diteliti pada liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang tidak bisa dimatikan, dibunuh kecuali dengan menggunakan unsur dari tanah. Sedangkan pada babi tidak, ada unsur-unsur yang berbeda di sini. Jelas di sini? Baik ya. Jadi ini diantaranya. Anjing bahasa Arabnya apa? Kalau tidak tahu katakan. Baik, anjing bahasa Arabnya apa? Tidak ada di Arab anjing, wallahu a'lam. Madza fil arabiyyati anjing, wallahu a'lam. Masyaallah. Anjing bahasa Arabnya kalbun atau kilab. Baik. Kalau serigala masuk anjing bukan? Serigala. Wah. Serigala masuk anjing bukan? Awas, hati-hati ya, namanya beda. Serigala disebut dhi'bun, dhi'bun di surat Yusuf, akalahu dhi'bu, dimakan oleh serigala. Serigala. Di anjing disebut kalbun, serigala disebut dengan dhi'bun. Awas, ini harus jeli di sini. Karena air liur pada serigala beda dengan air liur pada anjing. Beda, hati-hati. Jadi kalau Anda kena air liur serigala misalnya, hati-hati, mohon maaf ya, kena najis tidak? Tidak sama dengan anjing, tapi pilihannya kena air liur anjing, tangan Anda selamat, atau kena air liur serigala, tangan Anda potong. Pilih mana? Ini nggak usah pelihara kedua-duanya, maksud saya ya, nggak ada kerjaan, ngapain gitu kan? Kecuali untuk kebutuhan yang lainnya. Oh, hati-hati ya, fikih itu selalu fleksibel melihat kebutuhan hukumnya, tapi juga tidak diringan-ringankan. Ada ilat hukum yang mesti dipelajari. Baik, kayak misalnya anjing apa hukumnya dimakan? Haram. Kalau anjing laut? Hati-hati, awas, hati-hati, awas, karena nanti kita akan lihat ada banyak hadis yang menyebutkan kan, al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, yang segala yang di laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya, halal bangkai yang di laut, di semua yang ada di laut itu halal. Nah, saudara-saudara seiman semua, pernyataan Ade Armando yang menyebutkan bahwa makan babi tidak haram dalam Islam adalah bentuk penyesatan logika publik dan manipulasi ajaran agama yang sangat berbahaya. Hal ini bukan hanya ngawur, tapi menunjukkan ketidakfahaman yang mendalam terhadap hukum Islam, atau mungkin memang sengaja dibuat untuk memancing kontroversi. Untungnya, Ustadz Adi Hidayat merespons dengan sangat tenang namun telak. Beliau mengembalikan pemahaman umat kepada dalil-dalil Al-Quran dan prinsip dasar fiqh Islam. Allah dengan sangat jelas mengharamkan daging babi. Tidak ada multitafsir. Tidak ada kompromi. Para ulama sejak dulu hingga sekarang sepakat, babi adalah najis dan haram untuk dikonsumsi, kecuali dalam kondisi darurat mutlak yang menyangkut keselamatan nyawa. Ustadz Adi Hidayat dengan sangat cerdas menjelaskan bahwa hukum darurat bukan celah bebas. Ia hanya berlaku jika seseorang tidak punya pilihan lain dan dalam bahaya nyawa. Dan bahkan dalam kondisi seperti itu, makan babi pun hanya sebatas secukupnya agar tidak mati, bukan untuk kenyang, apalagi untuk dinikmati. Ade Armando menyalahgunakan konsep ini. Ia mencoba mengaburkan hukum agama dengan logika liberalis sempit, seolah semua bisa ditafsirkan seenaknya. Ini bukan soal opini pribadi, ini soal hukum Tuhan. Ade Armando bukan ustadz, bukan ahli tafsir, bukan fukaha, tapi berani bicara soal halal haram seolah-olah tahu segalanya. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat awam. Banyak orang bisa tersesat karena mengikuti pendapat orang yang tidak punya kompetensi. Menariknya, publik justru melihat sendiri bagaimana Uwaha tampil dengan akhlak ilmiah dan dalil kuat, sedangkan Ade hanya tampil dengan asumsi liar dan provokasi murahan. Tidak ada debat soal ini. Hanya dalam kondisi darurat nyawa dan tanpa pilihan lain, makan babi diperbolehkan sementara. Tapi menyatakan, makan babi tidak haram, secara umum adalah fitnah terhadap Islam dan menunjukkan kebodohan terhadap hukum syariat. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.